Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Wijaya Purnamawi dan Ibu Olga dari GPPS Arjuno. Kami tadi berbincang tentang virus, tentang kebersihan, dan tentang kekudusan. Bagaimana itu diaplikasikan dalam kehidupan secara rohani. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya 031 504 6000. SMS WA 0813 330 60.000. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan program ini lewat channel YouTube kami di Radio Sangkakala Surabaya. Anda bisa like, subscribe, dibelibet saya ngomong subscribe. Kemudian Anda share ya, supaya banyak orang diberkati dengan hal-hal yang meneduhkan, bukan hal-hal yang mengkhawatirkan ya. Terima kasih juga untuk Ibu Monica di Probolinggo yang sudah share resep pencegahan, ramuan tradisional pencegahan COVID-19 gitu ya. Ini jamunya Pak Presiden ya. Terima kasih Bu. Nanti mungkin mau di eksekusi oleh Bu Olga. Baik, berikutnya ada Ibu L yang bergabung. Pak Wijaya, di Jakarta dilarang ibadah selama 2 minggu oleh gubernur. Kalau di Surabaya, apakah minggu ini ada ibadah? Sepertinya Ibu L ada di Jakarta ya? Oh, enggak orang tahu juga sih saya. Ya, kalau di gereja kami barusan kemarin di-announce ibadah mulai Senin sampai Sabtu. Ibadah termasuk ibadah tengah minggu. Terus untuk anak-anak itu juga diadakan di rumah. Jadi ditiadakan atau diadakan di rumah? Ditiadakan di gereja, tapi diharapkan ibadah di rumah masing-masing. Tapi ibadah minggu tetap diadakan karena tidak semua jemaat itu bisa online atau karena banyak juga yang gaptek dan kaum lansia, bukan milenial seperti kita. Kita ya. Kita ini milenial bukan, kita ini kolonial ini. Tapi SOP-nya jelas. Jadi SOP-nya tetap dijalankan. Tetap di termogan, terus kemudian pakai hand sanitizer, terus kursinya diatur berjarak 1 meter. Oke. Jadi kemarin. Jadi lebih sedikit ya muatnya. Jadi itu tetap SOP-nya dijalankan, terus dihindari ibadah-ibadah yang mungkin lebih tidak terkontrol, mungkin lebih gampang mengontrol gitu ya. Jadi ibadah-ibadah di tengah minggu sementara ditiadakan sampai 2 minggu ke depan. Oke. Baik. Itu Ibu L di Surabaya ya. Ada beberapa gereja juga yang ibadah secara streaming ya, online. Untuk kaum milenial ya. Yang kolonial susah gitu. Kayaknya saya ini kolonial ya. Jamal kolonial. Tapi saya tetap bisa mengikuti yang milenial. Iya. Bagus, bisa streaming, bisa konversional. Iya, mana-mana lah gitu ya. Baik, berikutnya Pak, ada 0485 yang bergabung. Shalom Pak. Untuk direnungkan, umat Kristen sekarang ini banyak yang sombong iman Pak, yang malah menyakitkan dan membunuh iman orang lain tanpa sadar. Contoh, dengan gampang mengatakan kita yang ditebus Tuhan Yesus tidak akan kena virus corona, dengan tidak memikirkan di antara yang terkena virus umat Tuhan Yesus juga. Ini bagi saya permainan iblis. Cepat sadar, jangan sombong, jaga perasaan korban. Terima kasih. Nah, ini kebetulan saya sempat menulis, hikmat itu seharusnya selaras dengan iman. Karena iman pun datangnya dari Tuhan. Hikmat dapat menolong kita agar kita bisa beriman tanpa harus mencobai Tuhan. Kayak tadi menyeberang jalan. Ya, yang ramai hanya dengan berdoa. Nah, sebenarnya virus corona itu memberikan warna kepada kita ya, tersendiri bagi bangsa Indonesia. Warna apa Pak? Warna merah, biru, hijau. Jadi memberikan satu pencerahan, memberikan satu membuka wawasan kita gitu ya. Jadi ini saya tulis, sebagai orang percaya kita harus beriman kepada Allah, pasti akan menjaga dan memelihara kita setiap kita sesuai dengan berkat kemurahannya yang tidak pernah keliru. Jadi Tuhan itu pasti menjaga.
Namun di sisi lain sebagai orang percaya kita juga harus punya hikmat agar jangan sampai menjadi orang yang tampak beriman namun sesungguhnya sedang mencobai Tuhan. Jadi kelihatannya itu beriman tapi aslinya kita ini mencobai Tuhan. Kayak orang menyeberang jalan itu. Oh, saya beriman, saya bisa dengan keramaian ini, saya pokoknya doa, maju terus. Tapi itu sebenarnya konyol. Dia mencobai Tuhan. Kelihatannya seperti orang beriman. Nah, itu perlu iman dan hikmat dari Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang statement dari yang bergabung ini sombong iman, Mbak? Oh, saya anak Tuhan nggak mungkin kena virus corona. Kenyataannya banyak kok orang Kristen yang kena virus corona ya. Nah, yang dihimbau oleh yang bergabung tadi, janganlah kita mengucapkan statement-statement yang demikian karena bisa melukai perasaan korban. Ya. Begitu. Ya, nggak perlu ya. Tetap kita memberikan keyakinan, kekuatan, ya toh, bahwa Tuhan itu pasti menolong. Ya. Tapi kita jangan konyol, jangan malah mencobai Tuhan, Ya. tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti aturan, tidak mau diisolasi, tidak mau lapor. Ya, Terus nanti kalau kena corona dibilang, oh itu nggak ada imannya pasti makanya kena. Oh, Nggak boleh salah, juga ya. salah, Ya, nggak perlu lah bikin statement-statement seperti itu ya. Lebih bijak dengan statement kita, lebih bijak lagi dengan jempol kita juga ya. Jangan asal nge-share. Nge-share, kadang-kadang nggak jelas di-share. Orang tambah takut loh. Ini beritanya gini, loh ini beritanya gini gitu ya. Kadang-kadang saya lihat ini tipsnya banyak sekali, terus beritanya juga banyak sekali. Mana yang benar? Akhirnya saya malah nggak baca itu. Jadi enak kalau kirim tips ke Pak Wijaya, jangan panjang-panjang, nggak dibaca. Same as me. Udah panjang, aduh panjang, encet aja. Maaf ya, ini pengakuan jujur. Ya, kurangi statement-statement yang bisa mencederai perasaan orang yang mungkin terkena virus ini ya. Baik, berikutnya ada 2824 yang bergabung. Shalom Pak, kami punya banyak kenalan sebagai gembala kecil. Untuk menjaga agar tidak menyakiti teman kami, kadang-kadang harus berbohong terhadap sesuatu yang harus dirahasiakan. Gimana ya Pak, apakah ini berdosa? Karena kalau berterus terang tambah menyebabkan pertengkaran dan hal ini sudah terbukti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagaimana Pak kalau ada di situasi seperti ini? Itu relatif sekali ya. Masalahnya Kasuistis ya. Masalahnya apa dulu? Kasusnya apa dulu ya toh? Ya tetap kembali kepada firman Tuhan. Takut akan Tuhan, kita dikasih hikmat dan pengertian. Jadi minta hikmat sama Tuhan. Haruskah kita mengatakan bagaimana? Tapi kalau sudah bohong itu sudah tidak ada kata-kata bohong putih, bohong kecil, bohong besar. Itu sudah pasti berdosa. Ya. Tapi kasuistis juga minta hikmat Tuhan, harus bagaimana mengatakannya atau tidak perlu mengatakannya. Ya, itu kasuistis sekali dari apa yang disampaikan. Jadi perlu hikmat Tuhan. Bu Olga mau menambahkan, silakan. Kalau menurut saya berbohong itu sudah pasti nggak berkenan di hati Tuhan. Tapi untuk menanggapin hal ini ya, saya pikir segala sesuatu kita perlu hikmat Tuhan dan mungkin perlu waktu. Jadi untuk menyampaikan sesuatu yang nggak mengenakan, kadang perlu waktu yang tepat, dan kita tanya Tuhan kapan waktunya yang tepat untuk menyampaikan kebenaran itu, meskipun kebenaran itu menyakitkan. Kalau saat itu juga harus disampaikan dan itu melukai orang lain, kan nggak akan jadi tambah baik. Tapi pada saat yang tepat itu diungkapkan dan itu akan mendatangkan kebaikan. Kan ada ayat di firman Tuhan, kalau perkataan yang tepat diucapkan seperti emas di atas pinggan perak. Iya, nah perlu waktu, orang lain perlu waktu untuk berproses dengan kejadian itu, dan kita pun harus menarik diri dan berpikir dulu bagaimana caranya menyampaikan dan bagaimana cara waktu kapan yang paling tepat. Tidak perlu dengan berbohong, tapi kita penuh dengan hikmat Tuhan untuk menyampaikan dengan baik. Saya perlu bersaksi ya Mbak Wahyu ya. Silakan, pada Mbak. waktu papa saya sakit,
itu hal yang paling sulit untuk kita mengatakan bahwa penyakitnya itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya, karena kena serosis ya, misalnya hatinya itu. Kita susah juga mengatakannya. Kalau kita bohong, salah, kita mengatakan juga salah, nanti langsung down. Tapi kita minta hikmat Tuhan, minta waktu Tuhan, yaitu tadi istilah saya ngomong waktunya Tuhan. Pada waktu kita pindahkan di satu rumah sakit, ternyata dokter itu, yang dokter satunya yang beda dokter, langsung ngomong sama papa saya, sakit begini, sakit ini tidak ada obatnya gini. Langsung papa saya itu memang down, langsung drop ya. Tapi di saat itu adalah saat yang tepat. Papa saya ini mengadakan pemberesan, pemberesan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri, semua diadakan pemberesan. Dan itu bukan kuasa dari kita yang ngomong, tapi itu waktu Tuhan memakai dokter itu ngomong. Padahal kita sudah tidak ngomong selama 1 bulan, dan waktu ngomong semua dibereskan. Dan Tuhan memberikan waktu pada papa saya untuk saling mengampuni. Dan pada waktu Tuhan memanggil, itu sudah plong semua, sudah lepas. Jadi ada waktu-waktu Tuhan yang kita mesti tunggu. Jadi minta hikmat Tuhan. Jadi nggak boleh kita ngawur. Apalagi berbohong, apalagi menyukai untuk kebaikan, orang, untuk kebaikan, melukai orang itu nggak boleh. Mending kita diam ya, nggak usah ngomong. Diam dulu, minta hikmat Tuhan. Karena hikmat itu selaras dengan iman. Nggak mungkin hikmat lebih tinggi dari iman, tapi selaras. Tuhan kasih hikmat dari iman kita. Dan itu harus digunakan ya. Iya, harus digunakan. Baik. Ke pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Sandi Sara yang bergabung. Terima kasih Pak Wijaya dan Bu Olga dan Wahyu sudah memberkati. Taat pada pemerintah yang dipilih Tuhan untuk kita. Melanggar tetap damai sejahterakah? Bukan jadi batu sandungan. Mengapa ibadah minggu tetap dipaksa diadakan? Hanya libur 2 minggu, apakah membuat rugi? Terima kasih. Pernyataan dari Bu Sandi Sara ya. Silakan Pak. Pemerintah kan menganjurkan yang baik. Menurut saya semua pertimbangan itu dipikirkan matang-matang dan dirapatkan dengan baik. Betul. Untuk kepentingan kita bersama. Jadi firman Tuhan juga ngomong, kita ini tidak boleh mikirkan diri sendiri. Di Filipi 4 itu dikatakan kita harus mikirkan kepentingan orang lain. Jadi tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Nah, memang gereja-gereja ini sulit. Sampai kemarin pun di gereja kami itu harus dengan susah payah untuk memutuskan bagaimana memikirkan. Nah, kalau gereja-gereja yang milenial mungkin langsung lebih mudah ya, streaming gitu, karena semua milenial. Tapi yang seperti gereja kami itu multi usia, kolonial ada, milenial ada, anak-anak ada. Itu yang sulit memang. Jadi kita bisa mengerti, bukan kita melawan pemerintah, tapi kita minta hikmat Tuhan. Apa yang terbaik? Prosedurnya tetap dijalankan. Yang bisa streaming online silahkan, ya toh. Yang nggak bisa ya mau nggak mau harus ada pemberitahuan, ibadahnya harus ada SOP-nya juga, begitu ya. Jadi bukan berarti kita melawan dengan konyol, tapi dengan hikmat. Maksudnya kita menuruti dengan hikmat. Bu Olga mau menambahkan, silakan. Yang penting adalah kita taat pada pimpinan dan dalam hal ini ya pemerintah dan juga leader-leader di gereja. Saya rasa apapun yang pemerintah maupun leader di gereja itu putuskan itu ya sesuatu yang baik yang harus kita taati. Gitu. Kalau saya ada pembicaraan dengan suami saya bilang, ya kalau tentang kita aja, kita melakukan apa, konsekuensi apa, ya kita udah siap sih nerimanya gitu ya. Kalau harus sakit atau apa. Tapi masalahnya jangan sampai membuat orang lain celaka dan jangan sampai orang lain itu harus mengalami hal yang nggak baik karena keputusan kita yang salah. Gitu. Yang pasti apapun keputusan gereja, entah itu tetap ada ibadah atau tidak, pasti sudah ada pertimbangan masing-masing ya. Dan setiap gereja kan punya tahu bagaimana kondisi jemaatnya. Jadi kita tidak perlu menjudge masing-masing ya.
kita harus hargai keputusan masing-masing gereja dengan kebijakan mereka. Iya. Karena mereka pasti sudah perhitungkan itu dan mereka lebih tahu kondisi jemaat di tempat itu. Iya. Oke. Baik. Berikutnya ada 5941. Shalom Mbak Wahyu, shalom juga Pak Wijaya dan Bu Olga juga ya. Pencegahan corona yaitu jangan lupa minum jamu temulawak untuk kesehatan paru-paru dan kunir untuk antibiotik tubuh. Diminum pagi atau sore hari dan jangan lupa manfaatkan sinar matahari buat olahraga. Terima kasih Tuhan beserta kita. Amin. Hari ini saya dapat banyak resep. Iya. Gak tahu kapan eksekusi. Saya hampir tiap hari minum temulawak loh. Gitu ya Pak ya? Itu untuk makanya bau badan. bersukacita terus kan Bu ya. Itu bagus untuk bau badan juga loh. Oh gitu ya Pak ya? Heeh. Oh, oke, Biasanya oke. kalau orang-orang mendekat itu pada kabur, sekarang sudah Pengen meluk gitu ya. bagus ya. Saya minum beberapa Iya. waktu. Bagus ya. Keringat saya tidak terlalu ini. Sudah mulai wangi sekarang. Oke. Karena Luar dikasih biasa. pewangi. Pakai parfum saya. Saya suka banget yang terakhir itu Mbak Wahyu. Apa? Memanfaatkan Di bawah sinar matahari. itu Betul. sehat sekali. Ya. Itu sumber vitamin yang tidak bisa didapat Sumber dari vitamin D apapun. ya, Iya, sumber tidak bisa vitamin. digantikan oleh apapun itu. Iya, beberapa kali kan sekarang ada kalau di lab-lab itu pemeriksaan vitamin D ya. Apakah tubuh kita memiliki vitamin D yang cukup apa tidak gitu. Untuk beberapa orang tertentu yang kekurangan vitamin D dan mereka harus datang ke dokter. Dokter pun memberi obat dan berkata demikian. Obat ini tidak terlalu membantu. Tapi yang pasti kalau kita berjemur di bawah sinar matahari itu yang akan memberikan banyak manfaat gitu. Jadi ya bersahabatlah dengan matahari dan jangan takut Takut kalau hitam. jangan takut kulitnya ini kusam dan ini ya. Oke. Kita perlu tahu loh, banyak turis-turis itu jauh-jauh bayar mahal ke Indonesia hanya untuk berjemur Iya, loh Kak Kasih. benar. Kita yang dikasih berlimpah matahari kok jadi takut gitu ya. Di luar negeri itu cuma 2-3 jam loh Nah, mataharinya. itu dia. Makanya mereka berani bayar mahal ke sini untuk berjemur. Benar. Kalau kulitnya tan itu lebih eksotis. Seperti saya. Seperti saya. Maksudnya kulit saya nggak putih-putih amat gitu loh. Sawo matang. Sawo matang. Kan manis. Terlalu matang tapi ini Pak. Jadi coklat gitu ya. Apapun kulitnya itu indah di mata Tuhan. Jangan takut sama matahari ya, kekasih Tuhan. Ini apalagi matahari jam pagi gini bisa dimanfaatkan ya untuk olahraga ya. Iya. Baik, kekasih Tuhan, silakan Anda masih punya kesempatan bergabung bersama dengan kami. Beberapa menit ke depan bisa Anda bergabung lewat telepon. Teleponnya ini jarang yang mau telepon ya, nggak tahu kenapa. Apakah Anda takut kehabisan pulsa? Atau mungkin Anda tidak ingin suara Anda terdengar di udara? Ya, whatever lah. Yang pasti kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung lewat telepon juga ya. SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.